never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 를 부르는데요. 점수 6대 9입니다. 안 고르기로 해놓고 왜 시작할 때부터 어색해? Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 putaran 4 pada pekan ini akan menampilkan pertemuan antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melawan Hwaseong IBK Altos. Red Sparks akan menjalani lanjutan Liga Voli Korea musim ini dengan laga berikutnya melawan IBK Altos, Selasa, 14 Januari 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan diprediksi akan menjalani laga lebih sengit pada lawatan mereka ke Hwaseong Indoor Gymnasium, Hwaseong, Korea Selatan nanti. Setidaknya ada dua faktor yang mendasari prediksi tersebut. Faktor pertama adalah karena riwayat duel kedua tim yang sudah sengit bahkan sejak awal musim. Red Sparks dan IBK Altos jauh lebih intens bersaing dalam memperebutkan posisi 3 klasemen. Salib menyalip sudah tertuang dalam grafik klasemen dari putaran pertama hingga saat ini ketika Red Sparks mulai stabil di posisi ketiga. Namun, jarak kedua tim hanya berselisih sangat tipis. IBK Altos yang berada di posisi keempat sekarang mengantongi 32 poin, sedangkan Red Sparks 36 poin. Tak ayal, jalannya pertandingan pada perjumpaan di putaran 4 nanti bisa sangat menentukan laju tim ke depannya. Terutama bagi Red Sparks, di mana skuad asuhan Ko Hae-jin itu berpeluang mengejar posisi 2 besar lantaran anomali 2 tim papan atas Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai NC Hillstate yang sedang menurun. Duel Red Sparks versus IBK Altos nanti akan lebih disorot pada sisi Red Sparks karena mereka berpotensi mempengaruhi bagaimana jalannya sisa akhir musim. Jika Red Sparks mampu memenangi laga atas IBK Altos pada tanggal 14 Januari besok, mereka akan meraih 10 kemenangan berturut-turut dan itu dapat sangat mengancam kedudukan Hyundai Hillstate di Ulas Sports Han Korea. Adapun faktor kedua ada di performa tim masing-masing setelah jeda paruh musim. Sebagian besar tim papan bawah telah menunjukkan kebangkitan termasuk GS Chalters dan Gwangju I Pepper Savings Ban yang baru saja meraih kemenangan heroik. Red Sparks pun kecipratan momentum bangkit GS Chalters saat harus berjibaku 5 set sebelum menang dengan penuh perjuangan dengan skor 3-2. Berkaca dari laga Red Sparks sebelumnya, ada hawa yang sedikit hilang dalam permainan tim berjuluk Red Sparks itu. Yang paling terlihat jelas adalah lesunya Vanja Bukilic yang notabene jadi tandem dua lini serang Red Sparks. Bukilic terlihat kurang tajam saat menyerang dibandingkan sebelum jeda paruh musim. Yang pasti, diharapkan tidak ada masalah kesehatan yang mendera oposita asal Serbia itu mengingat Korea Selatan sedang ada di puncak musim dingin. Pun dengan harapan tak ada cedera apapun yang terjadi pada dia. Selain itu, meminimalisir kesalahan sendiri juga wajib jadi bahan evaluasi Mega dan kawan-kawan. Red Sparks hampir kembali ke mode awal musim saat banyak membuang peluang dari service error. Bintang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, harus tetap fokus dalam laga-laga berikutnya untuk mempertahankan posisinya di daftar pencetak poin terbanyak atau top skor Liga Bola Voli Korea Selatan. Megawati kini menjadi andalan tim dalam mendulang poin, sehingga ia harus tampil prima untuk terus membawa Red Sparks meraih kemenangan. V-League Korea Selatan telah memasuki putaran keempat, dan Megawati Hangestri Pertiwi masih berada di posisi 3 besar top skor. Pada Jumat pertandingan, 10 Januari 2025, Megawati memainkan peran kunci dalam kemenangan Red Sparks atas GS Chalters dengan skor 3-2 di Seoul Jangchung Gymnasium. Megawati mencetak 33 poin, yang menjadi poin terbanyak di penempatan. Meski tampil mengesankan, Megawati kalah dari Giselle Silva, pemain GS Chalters, yang mencetak 49 poin dalam pertandingan tersebut. Silva kini menjadi pesaing utama Megawati dalam perburuan posisi top skor di V-League. Dengan tambahan 33 poin dari pekan ke-19, Megawati kini berada di posisi ketiga dengan total 437 poin. Ia masih tertinggal dari Silva yang mengoleksi 469 poin, dan Victoria Dancak dari IBK Altos yang memimpin dengan 489 poin. Namun, pencapaian Megawati tetap menjadi sorotan dalam perebutan posisi teratas. Keberhasilan Megawati dan Red Sparks berimbas pada posisi di klasemen. Red Sparks, yang baru meraih kemenangan ke-9 berturut-turut, kini menduduki klasemen ketiga dan berpeluang besar lolos ke posisi semifinal zona playoff. Sebaliknya, GS Chalters berada di dasar klasemen setelah mengalami 14 kekalahan beruntun. Di pekan ke-20 V-League, Red Sparks akan menghadapi IBK Altos pada Selasa, 14 Januari 2025, sementara GS Chalters akan melawan Expressway sehari setelahnya. V-League Korea Selatan Putri diikuti oleh 7 tim, dengan setiap tim memainkan 36 pertandingan di babak reguler. Tim yang berada di posisi pertama klasemen akhir akan lolos langsung ke babak final, sementara posisi kedua dan ketiga akan bertanding di playoff semifinal.
Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dinilai sedang melancarkan teror kepada tim di atasnya pada klasemen Liga Voli Korea. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 semakin memanas setelah memasuki paruh kedua kompetisi di mana Red Sparks menjadi sorotan. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sedang berada dalam jalur kemenangan yang panjang. 9 laga beruntun berhasil dilalui Red Sparks tanpa sekalipun mencecap kekalahan dari lawan-lawannya. GS Chalters Celtics menjadi korban dan membawa tim berjuluk Red Force itu menggoreskan rekor kemenangan terpanjang. Terlepas dari gelagat tidak puas Ko Hae-jin sebagai juru taktik mereka sendiri, pencapaian Red Sparks patut diwaspadai para rival. Mereka diprediksi masih akan tampil menggila dengan dua meriam kembarnya yaitu Megawati dan Vanja Bukilic. Tak bisa dipungkiri bahwa Megawati dan pevoli asal Serbia tersebut menjadi tulang punggung di tim ini dalam menorehkan poin. Dengan raihan 9 kemenangan beruntun ini, Red Sparks terus menambah perolehan poin mereka di tabel klasemen sementara. Red Sparks semakin mapan berada di peringkat ketiga dengan sudah membukukan total 36 poin. Walau tertahan cukup lama di posisi tersebut, tim yang berasal dari kota Daejeon itu semakin menebar ancaman kepada dua tim di atas mereka. Adalah Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai NC Hillstate yang kini sedang dibuat was-was dengan performa apik Red Sparks. Sebagai pemuncak klasemen, Pink Speeders sedang disorot karena mereka baru saja menelan kekalahan kedua secara beruntun. Sedangkan Hillstate, mereka harus menjaga marwah sebagai juara bertahan dengan selalu memetik kemenangan guna menjauh dari teror Red Sparks. Hingga berita ini ditulis, Hillstate masih unggul 7 poin atas Red Sparks dengan berada di peringkat kedua klasemen sementara. Kemenangan atas Gwangju IP Persavings Bank menjadi harga mati bagi tim besutan Kang Sung Hyun itu untuk mengejar 2 poin keunggulan Pink Speeders. Sepak terjang Red Sparks sempat disebut-sebut oleh Kang Sung Hyun sebelum mengawal timnya menghadapi IP Persavings Bank hari ini. Kang Sung Hyun sama sekali tak menampik bahwa Red Sparks saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik. Dia pun berharap bisa menjauh dari kejaran Megawati dan kawan-kawan dan lebih-lebih bisa merebut puncak klasemen karena akan lebih aman. Kang Sung Hyun sangat paham, Red Sparks diuntungkan karena mereka menjadi tim yang sedang mengejarnya alih-alih cemas karena cuma mempertahankan posisi. Sejak dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders mulai mengalami penurunan di Liga Voli Korea. Pink Speeders sedang menjadi sorotan setelah mereka menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang bergulir pada Sabtu, 11 Januari 2025, kemarin. Pink Speeders, tim yang dilatih oleh Marcelo Abondanza tersebut gagal meraih hasil manis saat menjamu tim Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Bertanding ketat selama 5 set, Pink Speeders kalah dari juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023 itu 2-3. Kekalahan ini menambah catatan suram bagi tim yang diperkuat penyerang legendaris Korea Selatan Kim Yeon-kong tersebut. Pink Speeders sudah menderita 2 kekalahan secara beruntun setelah mereka juga sempat dikalahkan tim juru kunci GS Chalters. Momen ini menjadi momen yang sangat berbeda bagi Pink Speeders usai mengawali musim 2024 hingga 2025 dengan penampilan yang meyakinkan. Pink Speeders menorehkan 14 kemenangan beruntun sejak pertandingan pertama musim ini hingga putaran ketiga. Raihan mentereng Tutku Burcu Yusgen itu akhirnya terhenti setelah mereka dikalahkan oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tim yang dibesut oleh Ko Hae-jin itu menjadi aib pertama Pink Speeders dengan dua meriam kembarnya Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Red Sparks melakukannya dengan baik melalui para pemainnya dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas tim pemuncak klasemen tersebut. Kekalahan dari Megawati dan kolega seperti membawa kutukan bagi Pink Speeders yang kini sedang dirundung tren yang menurun. Hal itulah yang menjadi sorotan salah satu media Korea Selatan. Setelah dikalahkan Red Sparks, tim-tim lain seperti mendapatkan karpet merah untuk bergiliran menumbangkan Pink Speeders. 2 kekalahan beruntun langsung dicecap Pink Speeders saat dibantai juara bertahan Suwon Hyundai NC Hillstate dan Hi-Pass. Yena menyebut bahwa tren penurunan ini lumrah terjadi kepada Pink Speeders lantaran mereka sudah menorehkan catatan kemenangan yang panjang. 14 laga dengan hasil yang sempurna tentu sangat menguras fisik dan mental para pemain, sehingga mereka kini cenderung tampil kurang konsisten. Bak pisau bermata dua, kemenangan beruntun yang panjang juga bisa menghadirkan sebuah efek yang dialami Pink Speeders saat ini. Walau masih berada di puncak klasemen, Pink Speeders kini semakin rawan tergusur setelah mereka kalah untuk kedua kalinya dari Hi-Pass. Dengan menorehkan 45 poin, Pink Speeders hanya unggul 2 poin atas Hillstate yang akan bermain pada siang ini. Sementara itu, peringkat ketiga masih menjadi milik Red Sparks yang menorehkan 36 poin usai mendapatkan 9 kemenangan beruntun.
Para pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dianggap masih memiliki kemampuan solid saat menjalani laga terkini Liga Voli Korea. Tren positif masih terus dilanjutkan Red Sparks ketika mereka mengawali paruh kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Jumat, 10 Januari 2025, kemarin. Tim asuhan Ko Hye-jin mendapatkan kemenangan ke-9-nya secara beruntun saat bersua GS Chartes Seoul Kicks. Kemenangan tersebut didapat tidak mudah, Red Sparks berjuang selama 5 set sebelum menang 3-2. Meski berhasil menang dalam laga sengit tersebut, Red Sparks masih menelan kerugian karena mereka gagal mengamankan 3 poin penuh. Hal itu tidak lepas dari situasi GS Chartes sendiri yang tampil jeblok dan menjadi juru kunci alias penghuni dasar klasemen sementara. Rasa tidak puas bahkan langsung ditunjukkan Ko Hye-jin selaku juru taktik Red Sparks dengan pola permainan di lapangan. Bagi pria berusia 44 tahun tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tampil tidak cukup baik walau akhirnya mereka mengukir rekor kemenangan terpanjang. Dalam pertandingan ini, tim berjuluk Red Force itu mendapatkan mayoritas sumber poin dari Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menjadi pemain paling menonjol Red Sparks dengan raihan 33 poin. Saat pelatih sendiri menunjukkan gelagat tidak puas, penampilan para pemain Red Sparks masih mendapatkan respek dari kubu GS Chartes. Hal itu diungkapkan langsung oleh Liang Taek sebagai juru taktik tim yang pernah menjuarai Liga Voli Korea itu dalam 9 musim beruntun. Bagi pria yang pernah menangai Palembang Ban Sumsel Bubble itu, Megawati dan kawan-kawan masih mampu menunjukkan perbedaan dari sisi kualitas kemampuan. Aspek itulah yang tak dimiliki pemain GS Chartes terlebih lagi pada laga sebelumnya melawan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders juga harus full set. Dengan perjuangan yang sudah ditunjukkan para pemainnya, Liang Taek tidak bisa berkata-kata lagi untuk kekalahan dari Red Sparks ini. Saya tak tahu apa yang bisa saya katakan jika kalah seperti ini, ucap Liang Taek, dilansir dari laman Chosun. Liang Taek juga mengutarakan respeknya kepada seluruh tim-tim yang akan dilawannya di sisa kompetisi musim ini yang dirasa tidak akan mudah. Tim voli Korea Selatan GS Chartes Seoul Kicks pantas berbangga diri walau mereka dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam pertemuan terkini di Liga Voli Korea. GS Chartes nyaris menjadi mimpi buruk bagi Red Sparks, tim yang sedang memegang rekor kemenangan berturut-turut. GS Chartes membuat Red Sparks dalam bahaya dalam laga putaran keempat di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan, Sabtu, 10 Januari 2025. Red Force sebenarnya berada dalam posisi lebih diunggulkan dengan beberapa keuntungan yang didapatkan. Bagaimana tidak, Red Sparks baru menjalani pertandingan setelah mendapatkan libur selama 10 hari sejak melakoni pertandingan terakhir di putaran ketiga. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan memiliki keunggulan dalam hal kebugaran karena baru melakoni pertandingan pertama di paruh kedua musim. Di sisi lain GS Chartes mesti menjalani 2 pertandingan pertama pada putaran ini hanya dalam kurun 4 hari. Pemiliki rekor 9 gelar beruntun di Liga Korea itu bahkan harus melakoni pertandingan 5 set penuh saat berhasil mengalahkan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders pada 7 Januari lalu. Pelatih GS Chartes, Liang Taek, pun merasa bangga dengan penampilan anak asuhnya yang hampir menghancurkan rekor 8 kemenangan beruntun Red Sparks. Red Sparks akhirnya menang butuh 5 set yang ketat untuk menang dengan skor 3-2. Megawati Hangestri Pertiwi memberikan perbedaan dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Jember tersebut mencetak poin terbanyak bagi Red Sparks dengan sumbangsih 33 poin dan tingkat keberhasilan serangan 54,24%. Adapun 2 hitter, Vanja Bukilik dan Kyo Sung-ju, sama-sama hanya mencapai tingkat keberhasilan serangan di bawah 30%. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, pun tidak terkesan dengan fakta timnya belum kalah juga di 9 laga terakhir. Dia berharap asuhnya mampu menunjukkan permainan yang bagus selain hanya meraih kemenangan. Saya tidak terkesan dengan rekor tersebut. Di setiap pertandingan, para pemain harus menunjukkan bahwa mereka telah mempersiapkan diri, kata Ko Hye-jin. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka bekerja keras di luar musim dan di dalam musim, dan bahwa performa mereka muncul dan rasa pencapaian itu muncul, tutup Ko Hye-jin. Ekspresi Megawati Hangestri seusai membawa Red Sparks mengalahkan GS Chartes pada laga perdana putaran keempat V-League 2024-2025 mendapat sorotan. Usai kemenangan atas GS Chartes, Megawati Hangestri malah terlihat lesu dan kecewa setelah berhasil membawa Red Sparks mengalahkan GS Chartes. Megawati Hangestri berhasil membantu Red Sparks melibas GS Chartes 3-2. Bahkan keberhasilan menaklukkan GS Chartes pun membuat Red Sparks sukses memecahkan rekor tim yang sudah bertahan 15 tahun lamanya. Pasalnya,
Kemenangan atas GS Chartes itu menjadi yang ke-9 untuk Red Sparks secara beruntun. Catatan itu berhasil melampaui rekor tim sebelumnya pada musim 2008-2009 dengan 8 kemenangan beruntun. Di laga tersebut, Megawati Hangestri sendiri keluar sebagai top skor untuk Red Sparks dengan torehan 33 poin. Namun, setelah pertandingan berakhir, Megawati Hangestri justru terlihat kecewa dan tertunduk lesu. Hal itulah yang membuat media Korea Selatan, SBS Sports, bertanya apa yang membuat senyum Megawati Hangestri hilang di laga tersebut. Melansir dari tayangan di kanal YouTube SBS Sports, Mega mengatakan jika dirinya kehilangan ritme bermain sejak awal pertandingan. Kadang aku kehilangan ritme. Dari awal pertandingan sedikit kurang fokus dikit jadi kehilangan ritme. Tapi aku bertahan sampai akhir, aku percaya pada diriku. Aku percaya sama teman-teman karena bantu aku, kata Megawati Hangestri. Gak ada masalah juga, hari ini aku terlalu banyak mikir aja, jadi sedikit lupa untuk senyum, sambung Megawati. Mega pun membantah jika dirinya merasa dapat tekanan dan tanggung jawab besar di laga tersebut. Sebenarnya aku tidak perlu mempermasalahkan itu tanggung jawab dan tekanan, dan seharusnya gak usah menjadi beban buat aku main aja enjoy sama tim aku, tutup Megawati. Pebola voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sukses membawa dampak besar dalam kemenangan terkini Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan saat Red Sparks mengatasi perlawanan alot GS Chartes pada Jumat, 10 Januari 2025. Red Sparks dipaksa bertarung selama 5 set dengan GS Chartes sebelum menang dengan skor 3-2 dalam laga di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan. Skuad Red Force melanjutkan tren tak terkalahkan menjadi 9 laga beruntun, pencapaian tertinggi dalam sejarah klub di Liga Voli Korea. Dalam pertandingan tersebut Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks dengan sumbangsih 33 poin dengan efektivitas bola serangan 54,24%. Torehan oposite andalan timnas Indonesia tersebut sangat jomplang dengan rekan-rekan setimnya. Tandemnya sebagai dua meriam asing Red Sparks yakni Vanja Bukilit tampil di bawah performa dengan hanya membukukan 16 poin. Bagi Megawati, kemenangan ini jelas melegakan dan juga berkah ekstra setelah terpilih sebagai pemain terbaik putaran ketiga. Sebelum pertandingan Megawati menerima hadiah sebesar 2 juta won atau sekitar 22 juta rupiah karena memenangi voting media sebagai Most Valuable Player di ronde lalu. Alhamdulillah senang, bersyukur juga karena diberikan kemenangan, kata Megawati dalam wawancara khusus MVP pertandingan bersama KBSN. Meski menurut aku kemenangannya kurang memuaskan, tapi alhamdulillah kami menang dan bertahan sampai akhir. Terima kasih teman-teman, imbuh Megawati. Megawati terlihat tegang sepanjang pertandingan. Tidak banyak terlihat ekspresi ceria dari sosok yang dikenal murah senyum tersebut. Ketegangan Megawati juga terlihat dari reaksi lega yang lebih terlihat dan alih-alih gembira saat mencetak poin. Megawati juga melakukan service error pada akhir-akhir set kelima yang melibatkan kejar-kejaran angka dengan GS Chartes. Sebenarnya oke-oke saja, cuma aku kehilangan ritme. Dari awal pertandingan aku juga agak kurang fokus dikit, tapi aku bertahan sampai akhir, kata Megawati. Untungnya, Megawati menuntaskan laga dengan positif. Spike kerasnya mengakhiri perlawanan GS Chartes sekaligus melepas beban besar di pundaknya. Ekspresi wajah tegang pun menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada atlet asal Jember, Jawa Timur, itu setelah pertandingan. Megawati mempersembahkan pencapaian positifnya untuk sang ibunda. Kini masih bertahan dengan tren positif bersama Red Sparks, Megawati berharap penampilannya dan tim bisa lebih baik lagi ke depannya. Hasil pertandingan V-League 2024 antara GS Chartes melawan Red Sparks. Bertanding di Juanchung Arena, Seoul, Jumat, 10 Januari 2025, Red Sparks menang dengan skor 3-2. Ini adalah kemenangan ke-9 beruntun Red Sparks sekaligus rekor terbaru di V-League. Di set pertama, Red Sparks langsung memimpin dengan skor 3-0. Tapi, GS Chartes bisa kedudukan 5-4. Setelah itu, GS Chartes mampu membuka jarak dengan selisih 2 poin, 8-6. Keunggulan 2 poin terjadi hingga skor 10-8. Perlahan, Red Sparks bisa menyamakan skor pada kedudukan November 11. Setelah itu, mereka mencetak 5 poin beruntun dan unggul 16-11. GS Chartes berusaha memperkecil ketertinggalan dengan memangkas selisih skor menjadi 15-18. Tapi, setelah itu Red Sparks menjauh lagi pada skor 20-16. Skor kembali ketat ketika kedua tim sama-sama 23-23. Tapi, Red Sparks akhirnya bisa mencetak 2 poin beruntun dan menang 25-23. Di set kedua, Red Sparks juga memulai laga dengan baik.
Mereka unggul dengan selisih 4 poin, 4-0. GS Charlton berusaha mengejar ketertinggalan dan berhasil memperkecil skor menjadi 3-4. Tapi, Red Sparks kembali menjauh dengan selisih 4 poin, 9-5. Memasuki pertengahan set, Red Sparks melebarkan jarak dengan GS Charlton. Tim asal Daejeon itu unggul 5 poin, 15-10. Setelah itu, GS Charlton berusaha bangkit dan bisa memangkas selisih menjadi 3 poin, 13-16. Di penghujung set, Red Sparks masih mempertahankan keunggulan 3 poin pada kedudukan 21-18. Tapi, GS Charlton bisa menyamakan skor 24-24 sekaligus memaksa DUC. Pada akhirnya, GS Charlton berhasil comeback dan memenangkan set kedua 27-25. Di set ketiga, Red Sparks memimpin dengan skor 7-5. Setelah itu, jarak melebar menjadi selisih 4 poin, 12-8. Di penghujung set, Red Sparks masih menjaga keunggulan atas GS Charlton selisih 5 poin, 21-16 dan akhirnya menang dengan skor 25-22. Di set keempat, Red Sparks sempat unggul 10-8. Tapi, GS Charlton bisa salah kedudukan pada skor 18-15. Akhirnya, GS Charlton menutup set keempat, 25-20. Di set kelima, Red Sparks menang dengan skor 15-12. Ada satu rekor individu yang bisa dipecahkan Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin mungkin tidak akan suka. Giselle Silva baru-baru ini membuat sensasi di Liga Voli Korea saat GS Charlton mengalahkan Pink Speeders pada laga lanjutan putaran keempat. GS Charlton mengalahkan Pink Speeders 3-2, Selasa, 7 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan GS Charlton ditandai dengan sumbangan 51 poin dari Giselle Silva, sekaligus keluar sebagai top skor pertandingan. Ini menjadi torehan terbanyak kedua sepanjang karir Silva sebagai pevoli profesional. Sumbangan poin terbanyak pernah diciptakan Silva saat bermain di Liga Filipina dengan torehan 56 angka. Sementara dalam sejarah Liga Voli Korea sektor putri, pencetak poin terbanyak dalam satu pertandingan masih dipegang oleh Madison Kingdon Richel dan Elisa Vasilev. Keduanya meraih 57 poin. Madison Kingdon bukan sosok asing di telinga volimania tanah air. Dia adalah mantan pevoli Jakarta Popsivo Polwan yang tampil di Proliga 2024. Ini artinya, para pevoli asing khususnya, secara tidak langsung mempunyai tantangan untuk memecahkan rekor tersebut. Termasuk oposite Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati Hangestri bisa saja memecahkan rekor tersebut, mengingat Liga Voli Korea baru masuk di paruh kedua musim yang mempunyai 3 putaran, sebelum babak playoff digelar. Potensi Megawati menciptakan 58 poin dalam sebuah pertandingan juga terbuka lebar. Pevoli asal Jember, Jawa Timur ini tampil lebih baik di musim keduanya bersama Red Sparks. Selain menjadi top skor tim lewat raihan 404 poin, Megatron, julukan Megawati Hangestri, pada putaran ketiga sukses meraih penghargaan individu pemain terbaik alias MVP. Namun yang menjadi pertanyaan, jika Megawati terrealisasi memecahkan rekor poin terbanyak dalam satu pertandingan bisa membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin senang. Sebab pelatih berusia 44 tahun itu pernah mengatakan, timnya dipastikan berantakan jika salah seorang pemain serakah dalam mencetak angka. Para pemain berulang kali saya tekankan tugas masing-masing. Jika ada yang serakah untuk mencetak poin, kerjasama tim dipastikan rusak karena sifat olahraga ini adalah mengandalkan tim, ditegas Ko Hye-jin dikutip dari laman Naver. Bola voli adalah olahraga yang bertumpu kepada kerjasama tim, sehingga harus ada keseimbangan dan pembagian tugas yang jelas. Secara garis besar, Ko Hye-jin menginginkan timnya bisa selaras dan tidak terjadi ketimpangan antara menyerang dan bertahan. Apalagi Red Sparks memiliki Vanja Bukilic, yang secara performa tidak kalah apik dari Megawati Hangestri. Top skor Liga Voli Korea 2024 sampai 2025 usai. Hyundai Hill State pecundangi Expressway High Pass, di mana Leticia Moma Basoko melejit dan Megawati Hangestri makin tertinggal. Pertandingan seru antara Expressway High Pass versus Hyundai Hill State sudah rampung digelar pada Rabu, 8 Januari 2025, malam WIB. Tim tamu Hyundai Hill State berhasil comeback dari High Pass lewat full set dengan skor 3-2 di Gimcheon Gymnasium. Pada pertandingan tersebut dari kubu tuan rumah ada Kang So-hui yang menjadi penyumbang angka terbanyak, yakni 21 poin. Lalu Marilyn Nikolova dengan 19 poin serta pemain asing anyar mereka yakni Tanaka Suksot dengan 16 poin.
Sedangkan dari tim tamu Hill State, ada Leticia Moma Basoko yang menjadi top skor dengan mengemas 28 poin untuk tim. Kemudian ada Wipawi Sritong dengan 12 poin, angka yang sama dengan Yang Hyojin yang juga dinobatkan sebagai pemain terbaik alias MVP.